Welcome back everybody. Telah semuanya, Indonesia hari ini Badan Pusat Statistik telah melaporkan angka inflasi bulan Juli yaitu sebesar 4,94%. Ini angka yang tertinggi 4,94% year on year selama 6,5 tahun yang lalu, yaitu di bulan Oktober tanggal 15 tahun 2015. Jadi angka 4,94% tertinggi untuk inflasi, lebih tinggi dari inflasi bulan Juni kemarin. Jadi bulan Juli inflasi ini dilaporkan hari ini 4,94% sudah mendekati 5%. Angka inflasi yang cukup tinggi dan ini akan terus potensinya berkelanjutan terus. Nanti bulan Agustus juga akan tinggi, bulan September juga akan tinggi. Terus sampai akhirnya Oktober itu market akan crash. Terjadi bursa efek Indonesia akan turun tajam ke level 3.588. Kenapa inflasi ini akan cukup tinggi? Karena tadi sejak bulan Juli tanggal 10 Juli itu pemerintah sudah menaikkan harga BBM, Pertamax dan lain-lain Inilah yang faktor yang membuat inflasi itu akan bertahan terus semakin bulan semakin naik. Dan Pertalite di bulan Agustus ini sudah stoknya semakin menipis Pemerintah akan belanja baru dan ini akan membuat ongkos produksi kos yang naik inflasi akan makin tinggi lagi. Karena rupiah kita di bulan ini sudah akan trennya melemah 15.000 cenderung ke 16.000. Data dari negeri China juga ini yang sangat mengkhawatirkan Kita tahu bahwa China adalah negara nomor 2 perekonomian terbesar di dunia, nomor 2 dan juga merupakan pasar ekspor utama barang-barang komoditi dari Indonesia. Jadi Indonesia nomor 1 mengekspor ke negeri China. Permintaan Cina yang cukup tinggi. Jadi apa yang terjadi dengan perekonomian negara Cina itu sangat berdampak terhadap ekonomi Indonesia juga. Nah, data yang keluar untuk PMI sektor manufaktur di Cina itu pada bulan Juli dilaporkan sebesar 49%. Di angka 49. Nah, turun dari bulan Juni bulan sebelumnya yaitu 50,2 Data PMI ini itu menggunakan ambang batas 50. Jadi kalau misalnya di atas 50 berarti ekonomi atau perekonomian itu di Cina itu dalam masa ekspansi. Jika di bawah 50 berarti ekonomi atau perekonomian itu masuk ke dalam kontraksi, cenderung menurun. Sementara itu jadi indeks itu menunjukkan bahwa output yang dihasilkan itu semakin atau pesanan baru serta tenaga kerja semuanya dilaporkan mengalami kontraksi karena itu terlihat dari angka yang sudah 49. Jadi yang terjadi dalam perekonomian Cina itu sudah mulai China mengalami kontraksi. Nah, tingkat kemakmuran ekonomi China ini telah menurun dan ini akan dikhawatirkan berkelanjutan terus. Nah, untuk pemulihannya itu membutuhkan waktu yang lama, butuh konsolidasi yang cukup lama. Kita ini negara Indonesia ini kita sangat diuntungkan dari kenaikan tingginya harga komoditas. Sejak jadi neraca perdagangan kita ini surplus sejak sudah sekitar 2 tahun lebih sekitar 26 bulan berturut-turut disebabkan karena devisa kita banyak masuk itu besar dari ekspor energi, ekspor komoditas, batu bara, CPO dan lain-lain.
yang kebetulan harganya cukup tinggi naik dan kebutuhan yang cukup besar ya. Nah, hal ini yang membuat nilai tukar rupiah kita ini cenderung stabil ya, tidak lemah karena pasokan devisa cukup banyak dari ekspor energi. Dengan kenaikan harga komoditas ini, permintaan yang cukup tinggi ini. Jadi di saat ini memang kelihatan mata uang kita ya, karena devisa cukup banyak untuk intervensi di pasar. Jadi mata uang kita itu masih cukup stabil, tidak terlalu jatuh dalam dibanding mata uang di dunia atau yang di kawasan Asia. Dan pemerintah juga masih mendapatkan penerimaan yang cukup besar ya, penerimaan negara ya, dari sektor energi ya. Ekspor itu sekitar 420 triliun. Nah, uang sebanyak penerimaan 420 triliun itu dipakai untuk mensubsidi bahan bakar minyak, pertalite dan lain-lain, minyak dan gas melon yang 3 kg itu, sehingga tidak membuat inflasi yang terjadi di saat-saat ini untuk cukup tinggi. Tetapi ingat bahwa itu yang terjadi sekarang dan kemarin. Ya, Anda harus ingat itu bahwa yang nanti, saya selalu bicara yang terjadi nanti. Kita tidak bicara sekarang dan yang sudah berlalu. Karena kita hidup untuk ke depan. Jadi saya bicara nanti. Nah, nanti jika harga komoditas itu sudah turun, Cina sudah mengalami penurunan kontraksi ekonominya, permintaan otomatis berkurang. Permintaan barang-barang import ya. Jadi kita ekspor kita semakin menurun, maka penerimaan negara juga menurun. Devisa juga berkurang. Ya. Harga komoditas juga sudah jatuh ya. Negara-negara di dunia ya, selain Cina, Amerika Serikat mengalami resesi. Amerika Serikat adalah negara ekonomi terbesar di dunia. Juga kita banyak yang mengekspor barang ke Amerika Serikat. Amerika Serikat menurunkan permintaan, maka kita kekurangan pasokan devisa. Ya. Itu otomatis pasti terjadi dan tinggal tunggu waktu saja. Dalam bulan ini sudah mulai kelihatan. Jadi sudah dilaporkan bahwa Amerika sudah kontraksi, ya. Karena 2,5% itu adalah tingkat suku bunga yang pro pertumbuhan. Jadi itulah sudah di level gawat. Karena bulan Agustus ini masih ada terjadi inflasi, maka dipastikan bulan depan akan naik suku bunga lebih tinggi lagi. Maka terjadilah resesi di dunia. Jika Amerika itu mengalami resesi, ya kita lihat Cina aja bulan Juli sudah turun 49 untuk sektor manufakturnya. Sektor manufaktur ini punya peranan besar untuk mengimpor barang-barang dari Indonesia. Maka bulan depan kita lihat untuk PMI Agustus ini, jika turun lagi di angka 49, maka gawatlah ekonomi Indonesia. Itu dampak buruk itu sudah ada di depan mata. Jadi jangan Anda anggap bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Itu saat ini, hari ini dan kemarin. Tetapi kita bicara selalu ke depannya. Jangan kita bicara yang sudah lalu, kita bicara ke depannya bagaimana. Ke depannya ini kita dalam kondisi yang gawat. Sangat gawat. Ya, sangat-sangat gawat. Jadi Anda harus, ya, ini sangat berisiko sekali ekonomi Indonesia. Karena ini sudah terjadi, ya, Anda lihat sendiri bahwa kalau terjadi kontraksi, ya, ekonomi semua negara di dunia, maka indikasinya berpengaruh terhadap ekspor kita yang semakin menurun. Kita ini hanya berharap dari ekspor negara kita. Kita mendapatkan devisa yang banyak dari ekspor. Ya. Tidak ada foreign direct investment masuk ke Indonesia. Maka angka PHK, angka tenaga kerja, pengangguran semakin tinggi. Ya. Rupiah kita semakin melemah. Ya. Maka perusahaan-perusahaan itu ongkos produksinya sangat mahal sekali. Membuat harga di-adjust yang cukup tinggi.
sehingga inflasi terjadi di Indonesia. Sementara kita ini dari sejak pandemi sampai sekarang, yang rusak, ya, yang rapuh, belum bisa diperbaiki di sektor moneter oleh Bank Indonesia, yaitu adalah masalah daya beli. Daya beli kita ini sangat-sangat lemah. Saya sudah mengikutinya sejak awal pandemi sampai sekarang. Orang yang berusaha bisnis, kita lihat jangankan bisnis yang sektor kelas yang atas, menengah, bahkan UMKM, semuanya mengalami penurunan omset, mengalami penurunan daya beli, sepi bisnis, banyak usaha yang gulung tikar. Itu menandakan bahwa likuiditas berkurang di pasar. Terlihat dari suku bunga Bank Indonesia, ya, BI rate kita itu tetap di angka 3,5%, itu bertahan sejak April 2021. Sudah bertahan cukup lama, sudah 1 tahun lebih. Karena apa? Karena apa? Jangan Anda katakan bahwa ekonomi membaik. Kalau ekonomi membaik, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga. Tetapi Bank Indonesia belum menaikkan suku bunga, itu tandanya Bank Indonesia masih mau memberi stimulus, mau memberi rangsangan terhadap ekonomi ini. Karena tidak ada uang yang banyak di pasar. Banyak usaha-usaha yang tidak bisa hidup. Karena belanja rumah tangga merupakan faktor pendukung, pendongkrak, penopang ekonomi Indonesia adalah belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga sepi, berhemat semuanya. Ya, Anda harus tahu itu. Karena apa? Karena banyak sekali sejak mulai pandemik sampai sekarang ini, ya, pemerintah kurang tegas dalam menangani banyak sekali skema-skema ponzi beredar. Ini salah satu faktor yang memiskinkan banyak sekali warga Indonesia. Money game, skema ponzi, tak terhitung ada 100 lebih. Sudah scam. Bawa lari kabur semuanya uang-uang bangsa Indonesia. Cuma yang terbesar yang dipublish di TV seperti Indra Kents itu, Binomo, ratusan ribuan orang uangnya ludas lenyap, tidak tahu uangnya masuk ke siapa. Mereka kebodohan bangsa Indonesia hanya by internet. Itulah internet. Internet telah memiskinkan banyak orang. Mereka memasukin dana, dikatakan trading, binary option, padahal itu hanya judi berkedok trading. Dan pemilik perusahaan, ownernya nggak tahu di mana dunia. Perusahaan kantornya nggak jelas. Posisi yang dibuat adalah posisi manipulatif, posisi tipu-tipu. Jadi mereka semua yang masuk ke binary option trading itu uangnya ludas semuanya. Dari kota sampai ke desa-desa. Belum lagi dari skema-skema ponzi money game yang lain. Net 89, ya, Mark-I, Sunton Capital, DNA Pro, dan banyak sekali nama-nama itu yang sudah ditutup, diblokir oleh Bapepti, ya, OJK, ya. Itu skema-skema ponzi, ya. Semua orang yang mendapatkan uang dari situ dia akan akumulasi modal lagi. Bahkan rumahnya dijual, tanahnya dijual, disorongkan semua ke situ. Karena mereka nafsu serakah, pingin kaya mendadak. Itulah sifat bangsa Indonesia. Tidak ada, saya kasih tahu, orang yang kaya instan. Ya, yang kaya instan adalah Anda harus jadi pejabat koruptor supaya Anda bisa kaya instan. Tapi ini zamannya sudah beda. Hati-hati jangan sampai Anda masuk ke penjara suka miskin. Anda ditangkap KPK. Anda harus gambling juga. Kalau Anda lolos, licin, Anda banyak bagi-bagi duit, maka Anda lolos. Anda kaya tapi lolos. Tetapi juga Anda akan sakit kanker nanti. Jadi percuma, sia-sia
menghalalkan segala cara untuk kaya, dan nafsu serakah mau kaya cepat, itu tidak bisa terjadi. Yang kedua, Anda harus money laundering, ya, jadi pengusaha yang money laundering, Anda bisa kaya. Ya, tapi kalau Anda mau masuk ke skema-skema Ponzi untuk mencari kaya mendadak, Anda dimakan sama serigala. Ya, maka Anda jadi miskin. Inilah yang membuat daya beli, kekeringan likuiditas di dalam negeri Indonesia, karena uang itu kesedot ke skema-skema Ponzi itu triliunan. Dan itu uang golongan masyarakat menengah ke bawah itu porsinya 60-70% lebih besar daripada golongan kelas atas. Dan konsumsi yang terbanyak untuk belanja-belanja itu adalah golongan menengah ke bawah. Tetapi sekarang ini uangnya tuh banyak kesedot, kemakan oleh money game, skema Ponzi. Nah, mereka tidak tahu itu apa itu skema Ponzi. Itu orang yang selalu menjanjikan pasti, dan angkanya fantastis yang tidak masuk di rasio. Anda harus tahu bahwa kalau 40% sebulan, usaha apa seperti itu kecuali judi. Nah, bisa juga, dan ini banyak sekali juga beredar judi-judi online, ya, slot-slot. Orang kelas bawah itu tiap hari, ya, kelas menengah ke bawah, kerjanya main slot. Itu mah tidak bisa menang. Sampai kapanpun uang kamu ludes, itu memiskinkan semua bangsa Indonesia ini. Mereka masuk ke tempat yang salah, yang selalu membuat angan-angan mendapatkan hasil yang besar, dan semua ketipu. Uangnya semua kesedot, lari ke internet yang gak jelas itu. Inilah yang memiskinkan negara ini. Likuiditas berkurang di pasar, belanja rumah tangga berkurang karena mereka rugi, banyak yang rugi, uangnya ludes. Akhirnya mereka berhemat. Maka ekonomi tidak jalan. Ekonomi tidak jalan jika konsumsi rumah tangga berkurang. Itu fondasi dasarnya. Maka saya pastikan bahwa ekonomi Indonesia akan ambruk. Tunggu tanggal mainnya. Karena likuiditas berkurang, Bank Indonesia, Bapak Peri Wardoyo, itu kepala pusing untuk menaikkan suku bunga. Padahal di saat ini suku bunga Amerika, ya, FFR itu sudah tinggi banget. Sudah 2,5, sudah hampir mendekati suku bunga BI rate yang sudah bertahan sejak April 2021. Jika bulan ini tidak dinaikin lagi, bulan Agustus ini, suku bunga, maka tenggelamlah. Rupiah kita akan melemah jauh, akan jatuh dalam karena kalah sama FFR. Suku bunganya akan bisa sampai 3% di bulan Agustus ini. Maka gak sampai bulan Oktober, yang seperti prediksi saya bahwa Bursa Efek Indonesia, ya, IHSG-nya saham anjlok ke 3.588 itu. Mungkin bukan bulan Oktober, bulan September sudah kejadian. Hati-hati, akan turun tajam dalam waktu yang cepat. Maka Anda yang belum keluar posisi, yang belum keluar dari saham, ya, Anda masih asik hold posisi seperti saham teknologi, ya, seperti unicorn yang masuk bursa itu, Gojek dan Tokopedia, ya, yang Anda selalu berharap bahwa dia akan mendapatkan laba. Di tahun kekeringan likuiditas ini, di tahun suku bunga yang tinggi di dunia, saya kasih tahu bahwa sektor teknologi, say goodbye, tinggalkan, akan bangkrut semuanya. Dan saham GoTo yang seperti sudah berkali-kali, banyak sekali konten saya bahas tentang GoTo ke Gocap. Tidak ada orang di Indonesia yang bilang GoTo akan menuju Gocap, cuma saya sendiri. Semua bilang GoTo ke 800, ke 1000. Anda buktikan aja kalau Anda tetap tidak mau keluar dari saham, Anda pasti menangis darah di bulan Oktober 2022. Menangis air mata darah. Nah, solusinya di sini adalah, ya, seperti Anda yang konvensional, ya, yang ingin dapatkan keuntungan yang biasa-biasa saja, tetapi cukup
aman, safe haven, yaitu Anda di US dollar dan logam mulia emas. Tetapi Anda ingin dapatkan keuntungan yang atraktif, yang fantastis, yang tetapi dalam kondisi yang aman, ya, profit konsisten, ya, sekitar 3-6% per bulan, dan konsisten profit. Konsisten profit artinya tiap bulan Anda pasti mendapatkan profit, tetapi estimasinya itu antara 3-6%. Kita tidak bicara pasti di sini, karena di dalam investasi itu tidak bisa kita pastikan. Tetapi kalau kita ngomong consistent profit, itu bisa dipastikan, ya. Kalau bilang pasti 20%, 40%, Anda itu sudah masa lalu Anda ketipu di skema-skema Ponzi, money game itu. Karena itu tidak masuk di logika. Tetapi kalau 3-6% per bulan, itu angka yang sangat kecil. Karena hedge fund, ini saya bicara tentang hedge fund. Hedge fund di luar negeri, ya, di negara-negara maju, itu angka itu sangat standar. Ya. Hedge fund terbesar di Amerika, Renaissance Technology, fund manager adalah Jim Simon, ya. Dia adalah seorang profesor matematika. Dia ahli matematika, dia memadukan metode matematika dalam membuat metode khusus untuk trading, ya, transaksi dia dengan sistemnya. Maka dia bisa menghasilkan profit konsisten itu setiap tahun itu 70-80%, antara 60, 70, 80% setiap tahun. Itu yang tertinggi di dunia. Nah, kalau kita hedge fund yang saya tawarkan kepada Anda itu 3-6%. Berarti kalau kita rata-ratakan estimasinya sekitar 48% atau 50% per tahun. Itu angka yang standar, biasa-biasa saja. Jadi ini bukan hal yang tidak masuk akal. Ini hal yang biasa standar di dunia. Nah, jadi kita tidak bicara hal yang aneh. Jangan Anda berpikiran negatif bahwa ini seperti skema Ponzi. Kalau skema Ponzi itu bicaranya pasti. Pasti, dia tidak pernah bicara tentang estimasi. Pasti Anda dapat sekian. Pasti memang. Kalau ada member baru yang masuk, ya pasti Anda dapat. Dia tinggal member baru masuk, dia tidak membayar Anda 40% per bulan. Begitu terus uang diputar-putar untuk membayar Anda. Itu pasti. Ya. Setelah tidak ada member baru masuk, maka dia kabur, scam. Ya begitu. Selama ada member baru, Anda pasti dapat terus. Karena uang itu tidak pernah ditransaksikan, tidak pernah di trading. Untuk skema Ponzi, money game itu. Karena memang tidak bisa. Kalau mereka trading, mereka bisa mendapatkan 40% konsisten tiap bulan. Itu tidak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Jadi itu uang hanya money game, skema Ponzi, ya. Gali lubang, tutup lubang. Begitu saja. Ya. Nah, ini supaya gambaran kepada Anda, supaya Anda itu mengerti perbedaannya. Nah, sini saya mau tawarkan kepada Anda supaya Anda itu di saat kondisi sekarang ini, yang kondisi nanti, ya, nanti. Kalau sekarang Anda selalu menganggap ekonomi kita baik-baik terus, walaupun inflasi sudah tinggi, ya. Di dunia China sudah menurun, kontraksi ekonominya, berarti kedepannya akan menurun permintaan ekspor kita, tetapi Anda masih ngotot, masih bilang ekonomi kita baik-baik saja. Ya begitulah. Orang Indonesia memang keras kepala, ya, kalau belum terjadi. Selalu begitu, tidak percaya dan tidak percaya prediksi ke depan. Dia selalu melihat hari ini saja. Ya begitulah. Sejarah pasti berulang terus, ya. Tahun 97, 98 kita menghadapi krisis. Begitu juga pejabat negara ngomongnya seperti itu juga. Kita daya tahannya kuat, ya, akhirnya jebol juga kan. Tidak ada negara yang daya tahan kuat. Negara yang daya tahan kuat itu negara kaya. Orang negara kaya aja kena resesi, apalagi kita. Emang kita negara kaya? Logika lagi, ya. Kalau kita negara kaya, bolehlah kita bilang daya tahan kita kuat. Orang kita sangat tergantung kok. Kita jualan ke mereka kok. Kita sangat tergantung dengan uang mereka. Kalau mereka tidak beli, ya bangkrut kita. Itu logika gitu loh. Jangan ngotot. Persiapkanlah diri Anda di investasi yang terbaik buat Anda. Supaya Anda tidak tergerus dari inflasi ini.
ya, dengan kejadian yang luar biasa nanti, pelemahan nilai tukar rupiah. Uang Anda tidak ada artinya. Inflasi ini akan berlanjut terus. Jangan Anda lihat aja kalau Pertalite dihapuskan, maka meledaklah inflasi ini. Maka rupiah 18.000 yang selalu saya ngomong-ngomong itu di setiap konten saya dari bulan Oktober 2021 saya sudah bicara rupiah 18.000 itu terjadi. Supaya Anda tahu gitu, siapa yang edukasi yang paling benar di sini. Oke, jangan lupa itu hedge fund itu, jika Anda ingin mengetahui tentang hedge fund yang memberikan profit konsisten, estimasi saya tidak bicara pasti ya, saya bicara estimasi. Berarti yang paling jelek sekali Anda bisa dapatkan 3% per bulan. Jika kondisi bagus, ya mereka mendapatkan keuntungan yang besar, Anda bisa mendapatkan 6% per bulan. Luar biasa. Oke, email saya cantumin email di deskripsi video ini. Anda email saya akan jelaskan secara detail apa itu hedge fund yang luar biasa ini. Ya, jangan lupa, dan juga kalau Anda ingin trading futures, ya, ingin dapatkan sinyal yang terbaik, ya Anda bisa join di link broker di bawah ini. Dan juga Anda bisa join juga untuk link hedge fund saya sertakan juga di bawah konten ini. Tinggal Anda pilih semuanya. Yang paling penting adalah email saya. Yang belum subscribe channel YouTube ini, tolong di subscribe channel YouTube ini. Dan Anda aktifkan notifikasinya. Tekan loncengnya. Sukses untuk Anda.